Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara instrumen akreditasi klinik, puskesmas, dan dokter praktek mandiri. Untuk standar seperti di bawah ini. 2. Standar 3, 2 pasien dan keluarga dalam proses asuhan, PKP 2. Maksud dan tujuan. Pasien dan keluarga mengetahui dan menyetujui asuhan dan pelayanan yang mereka terima di klinik. Persetujuan khusus untuk tindakan medik khusus dan risiko tinggi, Informed Consent. Informed Consent dikitnya memuat informasi dan penjelasan, nama, tindakan, risiko tindakan, kemungkinan komplikasi, tindakan alternatif dan hal-hal lain yang perlu dipersiapkan oleh pasien dan keluarga. Pasien dan keluarga diberitahu oleh PPA informasi tentang rencana asuhan, proses asuhan dan kemungkinan hasil asuhan yang diberikan. Elemen penilaian. Kelengkapan bukti. 1. Ada bukti pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran dan terdokumentasi di rekam medis pasien. 1. Terdapat SPO persetujuan tindakan kedokteran. 2. Terdapat dokumen bukti persetujuan tindakan kedokteran dan terdokumentasi di rekam medik pasien. 2. Pasien atau keluarga mengetahui rencana asuhan, diagnostik dan kemungkinan hasil asuhan yang diberikan. 1. Terdapat dokumen bukti pasien atau keluarga mengetahui rencana asuhan, diagnostik dan kemungkinan hasil asuhan yang diberikan. 2. Melaksanakan wawancara kepada pasien atau keluarga apakah sudah mengetahui rencana asuhan, diagnostik dan kemungkinan hasil asuhan yang diberikan. 5. Standar 3, 5 rencana asuhan dan pelaksanaan, PKP 5. Maksud dan tujuan. Rencana asuhan menjelaskan asuhan dan pengobatan tindakan yang diberikan kepada seorang pasien. Rencana asuhan memuat satu paket tindakan yang dilakukan oleh pelaksana asuhan untuk mendukung diagnosis yang ditegakkan pengkajian. Tujuan utama rencana asuhan adalah memperoleh hasil klinis yang optimal. Rencana asuhan terdokumentasi dengan baik di rekam medis pasien. Pasien mempunyai hak untuk mengambil keputusan terhadap asuhan yang akan diperoleh. Pasien berhak menolak atau menyetujui rencana asuhan setelah mendapat penjelasan dari pemberian. Elemen penilaian. Kelengkapan bukti. 1. Ada bukti rencana asuhan oleh PPA dan terdokumentasi di rekam medis pasien. Terdapat dokumen bukti rencana asuhan terintegrasi antar PPA, rencana asuhan bersifat kolaboratif, dan terdokumentasi di rekam medis pasien. 2. Ada bukti pelaksanaan asuhan dan terdokumentasi di rekam medik pasien. Terdapat dokumen bukti pelaksanaan asuhan dan terdokumentasi di rekam medis pasien. 3. Ada bukti rencana asuhan dievaluasi secara berkala oleh pemberi asuhan. 1. Terdapat dokumen bukti rencana asuhan dievaluasi secara berkala oleh pemberi asuhan. 2. Melaksanakan wawancara dengan petugas terkait evaluasi rencana asuhan secara berkala. Berikut akan dijelaskan persamaan atau hubungannya dengan instrumen akreditasi puskesmas. Pasien mempunyai hak untuk mengambil keputusan terhadap asuhan yang akan diperoleh. J. Salah satu cara melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan tentang pelayanan yang diterimanya adalah dengan cara memberikan informasi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, Informed Consent. Dalam hal pasien adalah anak di bawah atau individu yang tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan yang tepat, pihak yang memberi persetujuan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pemberian informasi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan itu dapat diperoleh pada berbagai titik waktu dalam pelayanan, misalnya ketika pasien masuk rawat inap dan sebelum suatu tindakan atau pengobatan yang berisiko. Informasi dan penjelasan tersebut diberikan oleh dokter yang bertanggung jawab yang akan melakukan tindakan atau dokter lain apabila dokter yang bersangkutan berhalangan, tetapi tetap dengan sepengetahuan dokter yang bertanggung jawab tersebut. K. Pasien atau keluarga terdekat pasien diberi peluang untuk bekerja sama menyusun rencana asuhan klinis yang akan dilakukan. Liter. Rencana asuhan disusun berdasarkan hasil kajian yang dinyatakan dalam bentuk diagnosis dan asuhan yang akan diberikan, dengan memperhatikan kebutuhan biologis, psikologis, sosial, spiritual, serta memperhatikan nilai budaya yang dimiliki pasien, juga mencakup komunikasi, informasi, dan edukasi pada pasien dan keluarganya. M. Perubahan rencana asuhan ditentukan berdasarkan hasil kajian lanjut sesuai dengan perubahan kebutuhan pasien. N. Tenaga medis dapat memberikan pelimpahan wewenang secara tertulis untuk melakukan tindakan kedokteran gigi tertentu kepada perawat, bidan, atau tenaga kesehatan pemberi asuhan yang lain.
Pelimpahan wewenang tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan tenaga medis tidak berada di tempat dan/atau karena keterbatasan ketersediaan tenaga medis. Pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan. 2. Pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan pemberi pelimpahan. 3. Pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan. 4. Tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk mengambil keputusan klinis sebagai dasar pelaksanaan tindakan. 5. Tindakan yang dilimpahkan tidak bersifat terus-menerus. P. Asuhan pasien diberikan oleh tenaga sesuai dengan kompetensi lulusan dengan kejelasan perincian wewenang menurut peraturan perundang-undangan. Q. Pada kondisi tertentu, misalnya pada kasus penyakit tuberkulosis, TBC, dengan malnutrisi, perlu penanganan secara terpadu dari dokter, nutrisionis, dan penanggung jawab program TBC, pasien memerlukan asuhan terpadu yang meliputi asuhan medis, asuhan keperawatan, asuhan gizi, dan asuhan kesehatan yang lain sesuai dengan kebutuhan pasien. R. Untuk meningkatkan luaran klinis yang optimal perlu ada kerjasama antara petugas kesehatan dan pasien, keluarga pasien. Keluarga pasien perlu mendapatkan penyuluhan kesehatan dan edukasi yang terkait dengan penyakit dan kebutuhan klinis pasien menggunakan pendekatan komunikasi interpersonal antara pasien dan petugas kesehatan serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar mereka dapat berperan aktif dalam proses asuhan dan memahami konsekuensi asuhan yang diberikan. A. Dilakukan screening dan pengkajian awal secara paripurna oleh tenaga yang kompeten untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan sesuai dengan panduan praktik klinis, termasuk penanganan nyeri dan dicatat dalam rekam medis. R. D. O. W. 1. SK Pelayanan Klinis tentang pengkajian, rencana asuhan, pemberian dan pendidikan pasien keluarga. 2. SOP Pengkajian Awal Klinis, screening, yang meliputi kajian medis, kajian penunjang medis, dan kajian keperawatan. 3. SOP Penulisan rekam medis termasuk penulisan jika ada penanganan nyeri, lokasi nyeri. 1. Hasil pengkajian awal perawat dan dok dituangkan ke dalam form pengkajian screening. 2. Telah rekam medis jika ada keluhan nyeri. Pengamatan surveyor terhadap proses, pengkajian awal triase, proses screening, dan lokasi nyeri. Dokter, perawat, bidan penggalian informasi terkait screening dan pengkajian awal secara paripurna dalam mengidentifikasi kebutuhan pelayanan pasien. B. Dalam keadaan tertentu jika tidak tersedia tenaga medis, dapat dilakukan pelimpahan wewenang tertulis kepada perawat dan/atau bidan yang telah mengikuti pelatihan, untuk melakukan kajian awal medis dan pemberian asuhan medis sesuai dengan kewenangan delegatif yang diberikan. R. D. 1. Pelimpahan wewenang. 2. SOP Pelimpahan wewenang. 1. Dokumen kualifikasi petugas yang dilimpahkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Puskesmas. 2. Telah RM, bukti dilakukan kajian awal medis dan pemberian asuhan medis sesuai dengan kewenangan delegatif yang diberikan. C. Rencana dibuat berdasarkan hasil pengkajian awal, dilaksanakan dan dipantau, serta direvisi berdasarkan hasil kajian lanjut sesuai dengan perubahan kebutuhan pasien. D. W. 1. Telah rekam medis. 2. Bukti dilakukan asuhan pasien sesuai rencana, PPK, dan SOP. SOAP. Ya, tidak ada pengulangan yang tidak perlu. S. Subjektive. O. Objektive. A. Assessment. P. Planning. Dokter, perawat, bidan, petugas gizi dan farmasi tentang asuhan kolaboratif penggalian informasi terkait rencana asuhan. D. Din asuhan pasien. Termasuk jika diperlukan asuhan secara kolaboratif sesuai dengan rencana asuhan dan panduan praktik klinis dan/atau prosedur asuhan klinis agar tercatat di rekam medis dan tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu. D. W. Catatan perkembangan pasien terintegrasi CPPT. Dokter, perawat, bidan, petugas gizi dan farmasi tentang asuhan kolaboratif penggalian informasi tentang asuhan secara kolaboratif. E. Dilakukan penyuluhan pendidikan kesehatan dan evaluasi serta tindak lanjut bagi pasien dan keluarga dengan metode yang dapat dipahami oleh pasien dan keluarga. D. O. 1. Bukti di pemberian penyuluhan pendidikan kesehatan kepada pasien keluarga. 2. Evaluasi pemahaman pasien dan keluarga. 3. Tindak lanjut sesuai hasil evaluasi.
Pengamatan surveyor pelaksanaan penyuluhan pendidikan kesehatan bagi pasien dan keluarga. Berikut akan dijelaskan persamaan atau hubungannya dengan instrumen akreditasi dokter praktek mandiri. Rencana layanan klinis. Standar 2-3. Rencana layanan klinis. Rencana layanan klinis disusun bersama pasien dengan memperhatikan kebutuhan pasien. Kriteria 2-3-1. Rencana layanan klinis disusun bersama pasien dengan memperhatikan kebutuhan biologis, psikis, sosial, spiritual dan tata nilai budaya pasien. Elemen penilaian. 1. Dokter melibatkan pasien dalam menyusun rencana layanan. 2. Rencana layanan disusun untuk setiap pasien dengan kejelasan tujuan yang ingin dicapai. 3. Penyusunan rencana layanan tersebut mempertimbangkan kebutuhan psikologis, sosial, spiritual dan tata nilai budaya pasien. Kriteria 2-3-2. Persetujuan tindakan medik diminta sebelum pelaksanaan tindakan bagi yang membutuhkan persetujuan tindakan medik. Elemen penilaian. 1. Pasien, keluarga pasien memperoleh informasi mengenai medis, pengobatan tertentu yang berisiko yang akan dilakukan. 2. Tersedia formulir pemberian informasi tentang tindakan medis, pengobatan tertentu yang berisiko yang akan dilakukan. 3. Tersedia formulir persetujuan tindakan medis, pengobatan tertentu yang berisiko. 4. Tersedia prosedur untuk persetujuan tersebut. 5. Pelaksanaan informed consent didokumentasikan. 6. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan informed consent, pelaksanaan layanan. Standar 2-5. Pelaksanaan layanan. Pelaksanaan layanan dipandu oleh prosedur dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kriteria 2-5-1. Pedoman pelayanan dipakai sebagai dasar untuk melaksanakan layanan klinis. Elemen penilaian. 1. Tersedia pedoman dan prosedur pelayanan klinis. 2. Penyusunan dan penerapan rencana layanan mengacu pada pedoman dan atau prosedur yang berlaku. 3. Layanan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan atau prosedur yang berlaku. 4. Layanan diberikan sesuai dengan rencana layanan. 5. Layanan diberikan kepada pasien didokumentasikan. 6. Perubahan rencana layanan dilakukan berdasarkan perkembangan pasien. 7. Perubahan tersebut dicatat dalam rekam medis. 8. Jika diperlukan tindakan medis, pasien, keluarga pasien memperoleh informasi sebelum memberikan persetujuan mengenai tindakan yang akan yang dituangkan dalam informed consent. Kriteria 2-5-2. Pelaksanaan layanan bagi pasien gawat darurat dan atau berisiko tinggi dipandu oleh prosedur yang berlaku. Elemen penilaian. 1. Kasus-kasus gawat darurat dan atau berisiko tinggi yang biasa terjadi diidentifikasi. 2. Tersedia prosedur penanganan pasien gawat darurat. 3. Tersedia kebijakan dan prosedur penanganan pasien berisiko tinggi. 4. Terdapat kerjasama dengan sarana kesehatan yang lain untuk penanganan kasus emergensi dan atau berisiko tinggi. 5. Tersedia prosedur pencegahan kewaspadaan universal terhadap terjadinya infeksi yang mungkin diperoleh akibat pelayanan yang diberikan baik bagi petugas maupun pasien dalam penanganan pasien berisiko tinggi. Kriteria 2-5-3. Pasien dan keluarga pasien memperoleh penjelasan tentang hak dan tanggung jawab mereka berhubungan dengan penolakan atau tidak melanjutkan pengobatan, termasuk penolak untuk dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih memadai. Elemen penilaian. 1. Dokter pemberi pelayanan memberitahukan pasien dan keluarganya tentang hak mereka untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan. 2. Dokter pemberi pelayanan memberitahukan pasien dan keluarganya tentang konsekuensi dari keputusan. 3. Dokter pemberi pelayanan memberitahukan pasien dan keluarganya tentang tanggung jawab mereka berkaitan dengan keputusan tersebut. 4. Dokter pemberi pelayanan memberitahukan pasien dan keluarganya tentang tersedianya alternatif pelayanan dan pengobatan, pendidikan kesehatan dan konseling kepada pasien, keluarga dan tindak lanjut pada saat selesai pelayanan. Standar 2-8. Pendidikan penyuluhan kepada pasien, keluarga pasien mendukung peran serta mereka dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan layanan. Kriteria 2-8-1. Keluarga memperoleh pendidikan, penyuluhan kesehatan dengan pendekatan yang komunikatif dan bahasa yang mudah dipahami. Elemen penilaian. 1. Penyusunan dan pelaksanaan layanan mencakup aspek pendidikan, penyuluhan kesehatan pasien, keluarga pasien. 2. Pedoman materi pendidikan, penyuluhan kesehatan mencakup formasi mengenai penyakit, penggunaan obat,
peralatan medik, aspek etika dan perilaku hidup bersih dan sehat. 3. Tersedia metode dan media pendidikan, penyuluhan kesehatan bagi pasien dan keluarga dengan memperhatikan kondisi. Sasaran penerima informasi, misal bagi yang tidak bisa membaca. Dilakukan penilaian terhadap efektivitas penyampaian informasi kepada pasien, keluarga pasien agar mereka dapat berperan aktif dalam proses layanan dan memahami konsekuensi layanan yang diberikan. Kriteria 282. Pasien keluarga pasien memperoleh penjelasan yang memadai tentang tindak lanjut layanan saat selesai pelayanan atau dirujuk ke sarana kesehatan yang lain. Elemen penilaian. 1. Informasi yang dibutuhkan mengenai tindak lanjut layanan diberikan oleh dokter kepada pasien, keluarga pasien pada saat selesai pelayanan atau jika dilakukan rujukan ke sarana kesehatan yang lain. 2. Dokter memastikan bahwa informasi yang dipahami oleh pasien, keluarga pasien. Kriteria 283. Pelaksanaan rujukan dilakukan atas dasar kebutuhan dan pilihan pasien. Elemen penilaian. 1. Dilakukan identifikasi kebutuhan dan pilihan pasien, misalnya kebutuhan transportasi, petugas kompeten yang mendampingi, medis dan keluarga yang menemani, selama proses rujukan. 2. Apabila tersedia lebih dari satu sarana yang dapat menyediakan pelayanan rujukan tersebut, pasien, keluarga pasien diberi informasi yang memadai dan diberi kesempatan untuk memilih sarana pelayanan yang diinginkan. 3. Tersedia prosedur rujukan. Rujukan dilakukan sesuai dengan prosedur. 5. Dilakukan persetujuan rujukan dari pasien, keluarga pasien.